Oke, hai guys. So, kita ketemu lagi di bab yang baru di kelas 11. Itu adalah tentang gelombang bunyi. Jadi belakangan ini kita belajar tentang gelombang ya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, kita harus tahu dulu tentang sifat bunyi. Bunyi itu dihasilkan oleh suatu sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar gitu ya. Jadi sumber bunyi itu kan bisa senar yang sedang bergetar atau membran di drum begitu ya. Lalu bunyi ini memindahkan energi ke segala arah dan merambat secara longitudinal. Makanya bunyi disebut gelombang longitudinal. Bunyi juga merupakan gelombang mekanik karena memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Makanya kalau kayak astronot gitu ya di luar angkasa dia kan hampa udara. Nah di hampa udara itu nggak bisa mendengar gitu ya. Kalau bisa mendengar pun kan dengan alat lain yang dipasang di dalam baju astronot ya. Baju astronotnya kan ada medium oksigen untuk bernafas. Jadi bunyinya bisa kedengeran. Tapi kalau misalnya dia tanpa alat gitu ya di luar angkasa itu nggak bisa kedengeran. Kenapa? Karena tidak ada medium untuk merambat ya. Lalu bunyi itu dapat dideteksi oleh telinga atau oleh alat lain gitu ya. Banyak alat-alat deteksi bunyi lainnya. Lalu cepat rambat bunyi itu tergantung jenis dan suhu medium perambatannya. Biasanya semakin tinggi suhunya gitu ya, dia itu semakin cepat merambatnya. Begitupun dengan kecepatan gitu ya, semakin padat gitu ya, semakin padat apa namanya mediumnya dia semakin cepat merambat. Makanya kalau misalnya kita lihat di film-film koboi itu zaman dulu ya, eh, kalau misalnya dengar kereta atau musuhnya datang gitu, biasanya mereka tiduran di tanah gitu, mereka dengerin. Nah, kenapa? Karena bunyi itu merambat lebih cepat di benda yang padat seperti itu. Nah, lalu tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensinya, kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudonya. Oke, next. Jenis-jenis bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi ini juga kalian udah tahu ya dari SMP. Yang pertama itu ada yang namanya bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini dia punya frekuensi kurang dari 20 Hz gitu ya. Nah, biasanya infrasonik ini dia yang punya itu kelelawar gitu ya, lumba-lumba gitu ya. Nah, terus ada yang daerah kedua itu adalah jenis bunyi namanya audiosonik. Audiosonik ini adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Dia punya frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Oke, next. Jenis-jenis bunyi. Nah, jenis-jenis bunyi ada 3 ya. Kita udah pernah tahu dulu ya di SMP ya. Yang pertama itu adalah bunyi infrasonik. Nah, infrasonik ini dia punya frekuensi di bawah 20 Hz. Disebutnya bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini biasanya ada beberapa binatang punya ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah bunyi audiosonik. Itu adalah bunyi yang dapat kita dengar. Nah, daerah frekuensi untuk audiosonik itu adalah 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, yang ketiga itu adalah daerah bunyi ultrasonik. Dia punya frekuensi lebih dari 20 ribu Hz. Nah, ini yang terkenal itu si kelelawar ya. Kelelawar itu dia punya bisa mendengar gitu bunyi ultrasonik gitu ya. Nah, bunyi ini dimanfaatkan oleh si kelelawar untuk sebagai penglihatannya. Nah, oke, nah yang dilakukan kelelawar itu disebut dengan ekolokasi gitu ya, dengan memanfaatkan bunyi ultrasonik ya kayak apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, si kelelawar malam gelap gitu ya, nggak ada cahaya, dia bisa nangkep mangsanya nih. Ya mangsanya dia ada di mana dia tahu, dia bisa tangkep gitu. Kenapa bisa gitu ya? Gimana caranya? Nah jadi sebenarnya si kelelawar ini kan dia bisa mengeluarkan apa namanya audiosonik ya. Nah, dia pancarkan dulu gelombang dia gitu ya. Nah, saat gelombang ini kena si serangga ini ya, makanannya dia, gelombang ini akan ada pantul. Nah, pantulannya itu yang ditangkap oleh si kelelawar sehingga dia tahu ini jaraknya berapa, ukurannya berapa, dan kemana ini arah si mangsanya. Dan dia juga bisa bedain gitu ya antara mangsa atau temennya masing-masing kelelawar. Nah, kalau kita lihat tuh, walaupun dia misalnya berbelok gitu ya si serangganya, tetap aja ketangkap gitu ya. Karena dari mana? Dari pantulan ultrasoniknya itu. Tentunya kita nggak bisa lihat ya tuh.
Kayak gitu. Nah, itulah kemampuan kelelawar yang disebut dengan ekolokasi dengan memanfaatkan bunyi ultrasonik. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah bunyi ya sumber bunyi ya. Sumber bunyi yang pertama itu adalah dawai atau senar nih. Nah, jadi kalau dawai ditegangkan gitu ya, ditegangkan seperti di gitar gitu ya, diikat di kanan kirinya. Udah gitu kita getarkan gitu ya sumber bunyinya. Oke, sekarang kita lihat sumber bunyi yang pertama. Sumber bunyi yang pertama itu dawai atau senar, ya. Jadi dawai atau senar itu kamu tahu ya di gitar ya, kamu tahu ya. Katanya kalau sebuah dawai ditegangkan, kemudian dipetik akan menghasilkan getaran. Getaran ini menggetarkan udara di dalam kotak udara di dekat dawai, sehingga getaran udara ini menghasilkan bunyi. Jadi makanya kenapa kalau gitar gitu kan itu ada bolongan ya. Nah itu yang namanya kotak udaranya. Nah. Cepat lambat gelombang pada dawai ini sesuai dengan hukum Melde. V sama dengan akar F per mu, ya, di mana mu-nya ini massa persatuan panjang dawai. Saya pernah turunkan rumus ini kenapa bisa V sama dengan akar F per rho kali A, itu udah ada ya di gelombang yang kemarin. Oke. Nah, frekuensi bunyi yang dihasilkan dawai juga bisa kamu hitung dengan F sama dengan V per lambda. Nah, dimana kalau misalnya kita lihat ini apa bedanya F-nya gitu ya. Kalau misalnya cepat lambat tuh V, nah F ini tuh gaya tegangannya ya. Gaya tegang dawainya. Ya, M-nya itu kan massa persatuan panjang dawai. Nah, kalau rho ini adalah massa jenis dawai. Dan A-nya ini adalah luas penampang dawai. Nah, sedangkan kalau frekuensi karena dia gelombang bunyi, dia masih bisa ngikutin F sama dengan V dibagi lambda. Nah, F ini di sini frekuensi ya, satuannya hertz. V-nya ini adalah cepat lambat. Dan lambdanya adalah panjang gelombang. Nah, oke, kita lihat sekarang gimana sih yang terjadi pada dawai saat digetarkan gitu ya. Jadi saat dawai digetarkan gitu dia akan membentuk nada-nada harmonik gitu ya. Nah, nada yang paling dasar atau yang paling pertama terdengar itu disebut dengan harmonik pertama. Ya. Nah, yang paling sederhana ya, yang paling pertama nada dasar itu harmonik pertama. Nah, nada harmonik pertama itu membentuk dua simpul dan satu perut. Kenapa bisa dua simpul? Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya dawai ini kan diikat di dua sisi seperti ini ya. Jadi di kiri kanan tuh akan terjadi simpul. Nah, saat digetarkan, getaran harmonik pertamanya itu dia akan seperti itu ya. Jadi ada satu perut. Nah, ini perutnya. Ini perut. Nah, kalau kita lihat berarti untuk satu panjang dawai pada nada harmonik pertama itu adalah L sama dengan setengah lambda gitu ya. Jadi kalau kita masukin lambda itu sama aja dengan 2L. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi itu kan tadi V per lambda ya. Jadi kita dapat frekuensi nada dasar pada dawai itu adalah V per 2L. Nah, lalu berikutnya adalah disebut nada atas satu atau disebut harmonik yang kedua gitu ya. Nada harmonik yang kedua itu artinya dia lebih tinggi gitu ya daripada first harmonic. Nah, pada harmonik yang kedua ini gitu ya, dia bertambah nih, si gelombangnya bertambah gitu. Tadinya kan cuma setengah gelombang, nah dia jadi gini. Dia tetap di pinggir-pinggirnya itu harus simpul. Gitu ya, ini tetap harus simpul. Tapi jumlah gelombangnya harus bertambah. Nah, berarti dia akan bikin seperti ini. Jadi ada simpulnya di sini. Berarti jadi ada 3 simpul, 2 perut. Nah, kalau kita lihat pada second harmonic ini gitu ya, berarti panjang dawainya itu sama dengan lambda. Berarti kalau kita nyari frekuensi dengan catatan frekuensi adalah V per lambda, kita dapat frekuensi itu V per L. Naik lagi, gimana kalau nada harmonik yang ketiga gitu ya? Berarti tetap di pinggir-pinggirnya ini harus simpul, tapi jumlah gelombang harus bertambah. Jadilah seperti gambar yang ini.
gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada harmonik yang ketiga, L-nya itu adalah 3/2 lambda, karena satu lambda itu satu puncak, satu lembah ya. Berarti lambdanya 2/3 L, maka frekuensi V per L 3V/2L. Nah, dari 3 harmonik ini kita bisa simpulkan bahwa perbandingan frekuensi pada dawai gitu ya, untuk nada dasar atau first harmonic, second harmonic, third harmonic itu adalah F0 banding F1 banding F2 itu 1/2/3 ya. Nah, kita bisa iniin sih sebenarnya gitu ya. Kalau kita mau nyari F5 gitu ya, misalnya harmonik kelima gitu ya. Nah, ini bisa kita akalin, rumusin F itu sama dengan, nah kalau kamu lihat mulai dari ini kan 1 ya, ini 2. Kalau misalnya saya mau bikin, ini kan sama aja kayak 2V/2L ya. Lalu 3V/3L, berarti ini sama aja, F-nya itu adalah NV/2L. Nah, N-nya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 1 itu inget ya, 1 itu harmonik pertama atau nada dasar. Kalau dia saya minta nada atas 5. Nah, nada atas 5 itu kamu hitung dulu. Nada dasar tuh 1, baru nada atas 1, nada atas 2, nada atas 3, nada atas 4, nada atas 5. Berarti M-nya 6. Jadi ya kalau misalnya diminta nada atas 5 gitu ya, N-nya itu 6 begitu ya. Nah, itu kita bisa cari frekuensinya secara langsung ya kalau untuk pada dawai. Nah, kalau kita lihat juga dari nada harmonik 1 ke nada harmonik berikutnya, jumlah simpul dan perut harus masing-masing bertambah 1 ya. Oke, contoh soal di dawai nih. Dawai sepanjang 1 meter diberi tegangan 100 Newton. Pada saat dawai digetarkan dengan frekuensi 500 Hz, di sepanjang dawai terbentuk 10 perut gelombang. Massa dawai tersebut berapa? Oke. Nah, tegangannya ada, panjang dawai ada. Berarti saya butuh dia minta massa dawai ya. Massa dawai itu ada di mu. Berarti mu itu ada di mana? Kita mau pakai rumus V sama dengan akar F per mu. Di mana mu-nya kan M per L, jadi akar F kali L per M. Kita butuh M-nya, tapi kita L saya punya, F saya punya, tapi V saya nggak punya. Berarti V-nya harus kita cari pakai lambda kali F. Nah, ini seperti yang saya ajarin sebelum-sebelumnya ya. Kalau bisa nggak pakai rumus, jangan begitu ya. Jadi kita lihat aja, di sini ada 10 perut gelombang, udah dia gambarin nih. Berarti dari ujung ke ujung ini ada berapa gelombang, kita lihat aja. Kan panjangnya 1 meter ya. Ini kan 1 meter ya. Berarti kalau kita lihat nih 1, 2, 3, 4, ada 5 gelombang. Berarti 5 lambda itu 1 meter. Jadi saya tahu lambdanya itu adalah 1/5 meter. Nah, nyari kecepatan itu adalah lambda dikali frekuensi. Berarti lambdanya 1/5. Nah, frekuensinya 500 Hz. Saya tahu, oh kecepatannya 100 meter per second. Tinggal kita masukin ke rumus nih di sini. Berarti V kuadrat, boleh ya saya kuadratin, adalah F L per M. Berarti di sini 10.000 gitu ya. Aduh, titiknya salah, ya udahlah ya. Sama dengan F-nya itu 100 kali 1 per M. Maka saya akan dapat M-nya itu adalah 1/100 kg. Ya, nah gampang ya. Jadi kalau misalnya ingetin aja, kalau di dawai itu ujung-ujungnya pasti diikat. Kamu ingetin gitar aja, gitar kan kiri kanannya diikat, nggak ada yang satunya bergerak bebas ya. Oke, lanjut berikutnya. Sumber bunyi berikutnya disebut dengan pipa organa. Pipa organa itu adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Ada 2 jenis pipa organa. Pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Kalau kamu pusing, apa pipa organa? Kamu pernah lihat suling kan? Nah, suling itu pipa organa. Dia itu pakai kolom udara, ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari pipa organa tertutup nih. Ya. Kalau di pipa organa tertutup, jadi bukan dua-duanya tertutup gitu ya, tapi salah satunya aja tertutup seperti ini. Nah, ingat kalau dia tertutup sama kayak gelombang ujung terikat. Jadi awalnya di sini harus simpul, tapi karena di sininya terbuka, maka dia akan terbentuk perut. Lalu ini nada dasar. Nada dasar tuh nada yang pertama muncul atau nada paling sederhana, ya. Lalu kalau naik nih, jadi nada
atas 1 gitu ya. Tetap sama kayak tadi bahwa di tempat tertutupnya harus simpul, di ujungnya harus perut, tapi gelombangnya harus bertambah. Maka kalau awal itu seperti ini ya, kita lihat waktu nada dasar itu cuman ada L itu gitu ya. Kalau misalnya ini panjangnya L itu kan sama dengan 1/4 lambda kayak gitu. Nah, saat nada nada atas 1 gitu ya, kalau kita lihat ini 3/4 lambda, berarti ini kita bisa bilang L-nya itu adalah 3/4 lambda. Dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau pada pipa organa terbuka, ini dua-duanya terbuka. Jadi artinya apa? Artinya di ujung-ujungnya ini harus perut nih. Ini harus perut, yang ini juga harus perut. Jadi kalau pada nada dasar gitu ya, kita lihat L-nya ini untuk sepanjang L ini, L-nya itu sama aja dengan setengah gelombang. Ini kan sama kayak dari puncak ke dasar gelombang ya. Jadi setengah lambda. Aduh, kenapa saya nulis setengah L? Setengah lambda kayak gini. Nah, berikutnya sama kayak tadi. Tetap harus perut dan perut di ujung-ujungnya, tapi jumlah gelombang harus bertambah. Jadi dia bentuknya sini perut, balik lagi ke perut. Oh, satu gelombang. Jadi untuk nada atas 1, L-nya itu adalah lambda. Kayak gitu. Ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Sekarang kita lihat pipa organa terbuka dulu. Jadi, kalau pada pipa organa terbuka, nada harmonik terjadi ketika terbentuk perut gelombang pada kedua ujung pipa ini ya. Jadi ada perut sama perut yang tadi saya bilang. Nah, kalau kita lihat seperti yang tadi saya udah bilang, bahwa untuk sepanjang L ini terbentuk setengah lambda. Kenapa bisa tahu setengah lambda? Kita lihat yang ungu aja atau yang merah aja. Ini kan dari puncak gelombang ke dasar gelombang. Ini kan cuma setengah lambda. Gitu ya. Berarti L-nya ini sama dengan setengah lambda. Nah, kita bisa bilang F sama dengan V/2L. Kenapa sih bisa gini? Karena kalau untuk pipa organa tidak seperti dawa yang punya rumus kecepatan lain ya. Untuk pipa organa, kecepatan itu hanya lambda kali F. Maka kalau kita mau nyari frekuensi itu ya V/lambda. Kayak gitu aja, ya. Nah, di sini pada nada dasar gitu ya. F dasar itu V/2L. Lanjut saat dia masuk ke harmonik kedua atau nada atas 1 gitu ya. Bisa kita lihat di ujung-ujungnya tetap harus perut. Tapi harus gelombang bertambah. Tadi saya udah jelasin nih, kalau kita lihat nih dari puncak ke puncak, L-nya 1 lambda. Berarti kalau saya masukin F1 itu adalah V/L kayak gitu ya. Lanjut ke harmonik ketiga, nada atas 2. Gelombangnya harus nambah, tapi tetap di sini harus perut, di sini harus perut. Jadilah seperti ini. Dapat berapa lambda tuh kalau kita lihat? Ini adalah 1,5 lambda. Jadi kalau yang ketiga gitu ya, ini L-nya sama dengan 3/2 lambda. Nah, kita masukin lagi ke rumus F/V per lambda. Dapat F-nya itu adalah 3V/2L. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat sama aja ya, si F0 ini kan V/2L. Berarti F1 itu 2 kali F0 gitu ya. Ini 3 kali F0. Atau kalau misalnya kita bandingin, berarti perbandingannya sama dengan yang ini ya, yang senar tadi ya. F0, F1, F2, 1:2:3. Berarti boleh nggak kalau misalnya kita pakai kalau mau nyari F gitu ya, harmonik 5 gitu, langsung masukin rumus, bikin rumus cepat seperti yang di dawai, boleh ya. Jadi F-nya itu boleh adalah NV/2L dengan N mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tentang pipa organa tertutup. Jadi kalau pada pipa organa tertutup, nada harmonik terjadi ketika terbentuk simpul gelombang pada ujung pipa yang satu dan perut gelombang pada ujung pipa yang lain. Dia wajib seperti ini, seperti yang tadi saya udah bilang ya. Karena kalau misalnya tertutup itu gitu ya, kenapa sih bisa simpul? Itu karena berarti partikel-partikel udara yang ada di tempat tertutup itu tidak bisa bergerak bebas gitu, tidak bisa bergetar bebas. Makanya kalau secara transversal dibilangnya itu dia seperti ujung terikat ya. Nah, jadi kalau pada nada dasar, nada yang pertama kali muncul gitu ya, paling sederhana, di sininya di ujung tertutup harus simpul, di ujung terbukanya harus perut. Dari perut ke simpul kan berarti jaraknya L-nya hanya 1/4 lambda. Ya. Nah, sekali lagi pipa organa itu dia cuma punya rumus V sama dengan lambda kali F. Maka kalau kita mau nyari frekuensi, kalau bunyi kan kita dengar frekuensinya gitu ya. Itu adalah V per lambda.
maka kita bisa bilang L-nya seperempat lambda, maka F-nya itu V per 4L. Kenapa bisa? Karena kalau kita balik lambda itu sama dengan 4L. Kayak gitu ya. Lalu berikutnya dia masuk ke itu nada harmonik pertama gitu ya. Nah, di sini yang keduanya itu harus kita bilang nada atas pertama. Nah, nada atas pertama ini kenapa disebut third harmonic? Sebenarnya ini karena bergantung pada angkanya ini ya. Sebenarnya dibilang second harmonic pun nggak masalah, begitu. Gitu. Kenapa sih dibilang third harmonic gitu? Kalau kamu lihat gitu ya, untuk nada ini nada atas satu ya, kita bilang ini nada atas pertama. Gitu. Di sininya harus perut, lalu di sininya harus simpul. Nah, kalau kita lihat ini ada berapa gelombang? Ini ada 3/4 gelombang. Berarti L-nya itu 3/4 lambda, artinya lambdanya itu adalah 4/3L. Saat kita masuk ke rumus F sama dengan V per lambda, kita dapat frekuensi nada atas satunya ini adalah 3V per 4L gitu ya. Nah, kenapa disebut third harmonic? Karena angka di depan V-nya ini 3. Nah, kalau kita naik lagi ke nada atas kedua gitu ya, kita akan dapat seperti ini. Di sini perut, di sini simpul, dan di sini perut. Kita lihat berarti lambdanya ada 1/4 lambda ya, 5/4 lambda nih. L-nya 5/4 lambda, maka F-nya kita akan dapat 5V per 4L seperti ini. Nah, kalau kita bandingin dengan nada dasar, ini ya, ini nada dasar ya. Nada dasar itu berarti kan nada atas 1 itu 3 kalinya, nada atas 2 itu 5 kalinya gitu ya. Nah, makanya kenapa disebut third harmonic and fifth harmonic kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau kita akalin bisa untuk nyari nadanya. Misalnya kalau ditanya nada atas ke-7 gitu ya, boleh. Nah, ini kita akalin aja. Kalau kita lihat rumusnya ini kan pokoknya V per 4L, betul nggak? V per 4L, nah kita kali N aja di sini. Tapi kita harus tahu bahwa N-nya itu mulai dari 1, lalu 3, lalu 5, dan seterusnya. Jadi N-nya itu bentuk bilangan ganjil. Jadi kalau misalnya ditanya nih, nada atas ke-4 gitu ya, N-nya bukan 4. N-nya bukan 4 ya. Sekali lagi N-nya bukan 4. Berarti kalau nada atas ke-4 kita harus hitung nada dasar 1, nada atas 1 3, nada atas 2 5, nada atas 3 7. Nada atas 4 berarti 9. Berarti kalau untuk nada atas keempat N-nya kamu masukin 9 ke rumus cepet ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita bandingin antara dawai dan pipa organa ya. Nah, kalau secara cepat rambat si dawai itu V itu akar F per mu. Tapi juga berlaku V sama dengan lambda kali F juga ya, karena dawai juga kan sumber bunyi gelombang mekanik gitu ya. Nah, ini bisa diganti untuk di dawai V-nya itu bisa akar F per rho kali A. Dapat dari mana? Karena mu itu M per L, massa per panjang kawat. M-nya itu kan rho kali volume ya, makanya mu itu bisa jadi rho kali A. Nah, kalau nada dasar, dawai dan pipa organa terbuka sama, nada dasarnya V per 2L. Kalau tertutup V per 4L. Perbandingannya kalau dawai dan pipa organa terbuka untuk nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 itu adalah 1:2:3. Tapi kalau di organa, tadi yang saya bilang ya, N-nya ganjil 1:3:5. Nah, kalau dilihat jumlah simpulnya gitu ya, untuk pada dawai itu selalu N plus 2. Jadi kalau misalnya nada dasar, saat N-nya 1, simpulnya itu kan pada nada dasar. Nah, N-nya itu bukan 1 ya kalau untuk disimpul. Nada dasar itu selalu 0, N-nya masuk 0, jadi simpulnya 2. Gitu ya, perutnya masukin 0, 1. Nah, kalau pada pipa organa jumlah simpulnya itu N plus 1. Mulainya tetap ya dari yang fundamental atau dasar. Dasar itu kita bisa bilang F0. Jadi N antara yang tadi saya bilang untuk nyari frekuensi dan nyari simpul tuh N-nya beda. Kalau N-nya simpul N-nya apa namanya? N-nya pada simpul ini adalah frekuensi keberapa? Kalau dasar tuh 0, nada atas 1 2 seperti itu ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Bu, saya harus hafalin? Jawabannya enggak. Tadi saya udah kasih tahu bahwa gambarnya tuh harus seperti ini gitu ya. Setiap naik satu nada, jumlah gelombang harus
nambah, tapi posisi awal yang misalnya kalau dawai dua-duanya diikat harus tetap diikat, harus simpul dan simpul. Kalau pipa organa tertutup harus satu simpul satu perut gitu ya. Kamu gambar juga nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal tentang pipa organa ya. Nah, nada atas pertama pipa organa terbuka yang panjangnya 40 cm beresonansi dengan pipa organa tertutup. Jadi kalau misalnya dia bilang beresonansi, itu artinya frekuensi organa terbuka itu sama dengan frekuensi organa tertutup. Ya, jadi kalau beresonansi harus sama frekuensinya ya. Kalau nggak bisa. Nah, terus dia bilang jika pada saat beresonansi jumlah simpul pada kedua pipa sama, maka panjang pipa organa tertutup adalah gitu ya. Nah, berarti kita gambarin dulu kapan sih dia sama gitu ya. Kalau misalnya kita bingung gitu ya. Oke, biar kita tahu frekuensinya teh berapa gitu ya. Oke, kalau misalnya kita ini organa terbuka nih. Kalau misalnya nada dasar, berarti kan dia di sini apa? Perut, di sini harus perut. Begini ya. Nah, saat kita bikin kayak gini, berarti di sini simpulnya satu, ya, perutnya dua. Dia bilang simpulnya harus sama. Nah, saat organa tertutup gimana? Saat nada dasar, TP lah ya. Nah, saat nada dasar berarti ini simpul, ini perut. Oh sama, berarti dia saat nada dasar, betul nggak? Kalau nada dasar berarti kalau kita bilang frekuensi organa terbuka sama dengan frekuensi tertutup, berarti nada dasarnya di sini V per 2L sama dengan V per 4L. V-nya kan cepat rambat di udara ya, sama, V-nya coret aja. Berarti 1 per, nah pipa organa terbuka 40, 1/2 kali 40 sama dengan 1/4 L-nya tertutup, TTP. Nah, berarti di sini 4-nya saya coret 10, saya dapat L tertutup itu adalah 20 cm. Seperti itu ya. Kalau misalnya kamu mau naikin lagi ya boleh, nggak masalah. Masa sih cuman satu gitu ya, ya bolehlah dicoba di nada atas 1 atau nada atas 2 gitu ya. Yang penting jumlah simpulnya harus sama. Sekarang kita masuk ke percobaan resonansi kolom udara. Buat apa sih percobaan resonansi? Kayak apa sih? Nah, ini kalau di lab sebenarnya kamu bisa nyoba ya. Tapi karena kita lagi pandemi ya kita nggak bisa coba ya. Jadi sementara ya kira-kira aja ya dengar cerita saya dulu. Jadi percobaan resonansi kolom udara ini gunanya adalah dengan percobaan ini kita bisa menghitung cepat rambat bunyi di udara, begitu ya, dari resonansi. Nah, resonansi itu apa gitu ya sebenarnya? Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu udara atau suatu benda gitu ya, karena ada kesamaan frekuensi dengan sumber. Jadi kalau misalnya di sini biasanya udaranya bergetar karena ada garpu tala. Jadi garpu tala itu kamu tahu ya bentuknya yang kayak garpu tapi cuma 2 begitu ya. Nah, ini dari besi. Nah, ini tuh dia punya frekuensi sendiri-sendiri gitu ya. Dia udah diukur gitu frekuensinya berapa. Biasanya garpu talanya tuh dipukulin dulu ke meja atau dipukul pakai palu. Udah gitu dideketin nih di sini biasanya nih. Ada tabung panjang isinya air gitu ya. Nah, garpu talanya dideketin di sini. Nah, saat kolom udaranya pas, nah akan terdengar resonansi gitu ya. Karena saat kolom udaranya pas berarti frekuensinya itu udah pas gitu. Jadi dia bisa terbentuk resonansi ya, ikut bergetar si udara-udara yang ada di kolom udara itu. Nah, kolom udara ini dia berperilakunya sebagai pipa organa tertutup. Kenapa? Karena gitu ya. Saat di ujung yang dia kena air nih sini ya, berarti kan udaranya itu tidak bergetar dengan sempurna. Tidak bisa bergetar bebas. Jadi kalau secara transversal, dia bilang ini seperti tali ujung terikat. Tapi di yang bagian mulut satunya gitu ya, dia kan terbuka. Berarti udaranya bisa bergerak bebas, dia akan terbentuk perut gitu ya. Nah, jadi resonansi-resonansi itu terjadinya saat terbentuk simpul di gelombang permukaan air dan perut gelombang di mulut tabung seperti ini. Ya, jadi ini persis sama dengan si organa tertutup. Cuman bedanya kalau organa kita ngomongin frekuensi, kalau di pipa
kolom udara ini ya, pipa pipa resonansi ini kita ngomongin panjang kolom udaranya biar dia beresonansi. Nah, kalau misalnya kita gambarin gitu ya, resonansi pertama itu terjadi saat 1/4 lambda. Ini dilihat aja dari gambarnya, ini simpul, ini perut. Nah, resonansi berikutnya yang kedua berarti tetap ya, di dekat airnya ini harus perut, di dekat tabung udara mulutnya itu harus di dekat airnya itu harus simpul, dan di dekat apa? Kalau udaranya ini harus perut, tapi jumlah gelombang harus bertambah begitu ya. Jadi kita lihat, oh ini panjangnya untuk resonansi kedua 3/4 lambda. Sehingga, dan seterusnya ya, kalau kamu mau gambar terus boleh. Nah, jadi bisa disimpulkan gitu ya, panjang kolom udara itu boleh kayak gini, Ln sama dengan 2N min 1 kali 1/4 lambda. Mirip kan rumusnya sama yang frekuensi resonansi di pipa organa tertutup. Boleh nggak kalau pakai rumusnya sama kayak organa tertutup? Boleh. Jadi boleh pakai L sama dengan N/4 lambda, boleh. Tapi ingat bahwa kalau kita pakai seperti organa tertutup, N-nya itu mulai ganjil. Ya, bilangan ganjil. Jadi mulai dari 1, 3, 5. Jadi kalau ditanya resonansi ketiga, N-nya bukan 3, tapi N-nya itu 5. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Pada percobaan tabung resonansi, ternyata resonansi pertama didapat bila permukaan air di dalam tabung berada 20 cm dari ujung atas tabung. Berapakah jarak permukaan air ke ujung atas tabung saat resonansi kedua terjadi? Ini kita gambar aja deh. Kalau misalnya resonansi pertama gitu ya, ini air gitu ya. Bentuknya kan di sini dekat air ini harus perut, harus simpul, kan dari tadi perut terus ya. Ini simpul, yang di dekat ujung atas yang terbuka ini harus perut. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, panjang kolom, kalau kita lihat panjang kolom udaranya sama dengan 1/4 lambda. Berarti panjang kolom udara itu 20 cm, katanya sama dengan 1/4 lambda. Berarti kita tahu lambdanya itu adalah 80 cm. Nah, ditanya berapakah jarak permukaan air ke ujung atas tabung resonansi kedua. Kan kita tahu ya tadi L sama dengan N/4 lambda. Dengan catatan N-nya itu 1, 3, 5. Berarti kalau lambda kita udah dapat, kita bisa tahu resonansi kedua. Resonansi kedua berarti N-nya bukan 2 tapi 3. 3/4 kita kali lambda, maka ini sama dengan 3/4 dikali 80 ya. Jadi dapat panjang kolom udaranya itu 60 cm seperti ini. Nah, kita akan pelajari dulu sampai sini, kita akan latihan dulu, baru kita akan sambung ke part berikutnya dari gelombang bunyi ya. Oke, thank you for watching guys.